warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lanjut taklim bertempat di Ngeling, Jeporo, Jawa Tengah. Edisi siar langsung. Alhamdulillah tadi malam sampai ini tadi prosesi baiat masuk tarekat telah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan taklim ala kadarnya. Judul yang kita angkat kali ini adalah menelusuri jejak mursyid yang asli di antara sekian banyak yang palsu. Agak bahaya ngomong ini, kecuali ahlinya baru yang berani ngomong ini. Dan kita nggak bisa ngomongin versi-versi, ya. Yang bisa ngomong ini membahasin harus ilmiah. Ilmiah itu logik sesuai dengan dalil Quran hadis dan bisa dipertanggungjawabkan secara akal, dan seluruh manusia tidak bisa membantah teorinya. Maka teori itu, apapun teori, jika tidak ilmiah, kamu masih membicarakan dengan bisi-bisi, ya kan? Lah ilmiah, biar ini gitu. Nah ilmiah, aku bersama fair, kalau bekono fair. Jadi ilmiah itu gak mandang aliran, golongan, entah itu wong NU, Muhammadiyah, atau apa yang aliran, apa yang golongan, bahkan agama pun tidak pandang bulu. Nah, tentang mursyid di Al-Kahfi 17 itu diterangkan bahwa Allah membimbing manusia adalah lewat mursyid. Dan artinya jika tidak dalam bimbingan Allah atau tidak dalam bimbingan mursyid, maka manusia itu pasti dalam bimbingan setan. Saya tidak menghakimi yang itu setan, tidak. Tapi secara teorinya begitu. Pilihannya antara ini ya itu. Kalau nggak Tuhan ya setan. Maka sangat penting ya kita mencari yang mana mursyid itu. Siapa mursyid itu? Bagaimana kriterianya? Karena kenyataannya zaman ini banyak sekali yang dianggap mursyid, mengaku mursyid dan dikenal sebagai mursyid. Bahaya ini. Padahal ayatnya, ya, ayatnya adalah di akhir zaman, ya, setelah zamannya Nabi Muhammad itu nggak ada lagi sebutan Nabi, enggak ya? Khatamul Anbiya telah selesai, khatam ya, nggak pernah disebut Rasul. Karena telah sempurna, maka zamannya berubah dari yang sempurna begini, notok jedok. Saya tanya, bisa naik lagi nggak? Nggak usah sempurna. Bisa bertahan atau turun. Ini kan enak ya. Jika telah ada manusia yang telah mencapai sempurna, arwahnya sempurna, makom sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencapai makom kamil halis mukhlisin, arwahnya telah suci dan mensucikan. Manusia yang rohnya telah sempurna bergabung dengan Allah Ta'ala, sempurna ya. Maka Nabi sampaikan, ini nggak lagi disebut itu lagi, tapi waris. Manusia telah sempurna, maka secara zahir bukan lagi dipilih Allah yang rahasia, tapi manusia yang telah sempurna itu memilih warisnya. Ngeri lagi. Lihat kalimat Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Tak takoni, nek, apakah ada pilihan lain yang membandingkan dengan
berserta dengan Allah dengan berserta yang lain. Mestinya tidak ada itu. Wah, dia itu tidak terjangkau, tidak apa ya, sangat maha sempurna untuk Allah. Lah iki lho dawuh Nabi, ono menungso sing jika kau berserta dengan dia itu sama persis ketika kau berserta dengan Allah Ta'ala. Loh, ono menungso sing sempurna mana, ya kan? Loh, kalau manusia itu derajatnya manusia biasa, beda dong. Kau besar dengan manusia itu dengan besar dengan Allah Ta'ala, betul gak? Nyatanya besertalah dengan Allah. Jika kau belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang yang rohaninya telah berkekalan beserta dengan Allah. Menungso itu sama dengan Allah. Ngeri gak ini? Karena tadi itu telah ada arwahul muqaddasah, maka agama wis mari, kitab wis sampurna, kuat wis sampurna. Nah, makanya kabeh agama lainnya itu masih memperbaiki agama sebelumnya, memperbaiki agama. Begitu Islam menyempurnakan. Saya tanya, apakah ada lagi yang di atasnya sempurna? Tidak ada. Maka logikanya akan bertahan atau akan turun, betul tidak? Nah, membedakan momentum sempurna itu di zaman setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Rasul dan juga tidak memakai istilah Rasulullah tentunya, tapi al ulama waris. Sing milih siapa? Allah apa orang ini? Katakan lagi. Nah, jawabannya tengah-tengah. Sing milih Allah tapi lewat orang ini. Maka rupane wujudnya nang donya diwarisno. Nah, iki. Nek zaman Rasul Isa, Rasul Musa, ndak kaya ngono, ndak diwarisi, betul enggak? Betul ya? Allah tetap dibalik takdir. Suatu proses akhirnya mendapatkan proses akhirnya jadi nabi, jadi rasul. Ini ndak teko iki lho kok diwaris ini si fulan. Maka sak temene asline nek wong ilmiah mencari siapakah rasul di zamanmu iku luwih gampang mestine. Di antara sekian miliar manusia di dunia, kamu harusnya mencari garis sanad guru yang waris diwarisi sampai ujungnya Rasulullah Muhammad. Clear? Gitu? Jelas kan? Karena ayatnya setiap zaman itu mesti ada rasul atau utusan. Karena ini tentang agama langit, agama samawi, agama yang turun dari atas ke bawah, bukan agama dipelajari. Agama sih dipelajari manusia gaya akal, tentu agama akal. Lah akal itu sebatas dunia. Begitu hilang akalnya, itu saja hilang agamanya. Hilang. Tuhannya hilang gak? Hilang. Dunia saja hilang, Tuhannya hilang. Imanmu hilang, semua hilang. Begitu kau tidur, masa agama kayak gitu? Begitu tidur, beda lah kalau orang beriman ya. Sampai sama sudah dibayar, tidur pun pasti akan menang nanti. Digoda wanita di dalam mimpi, menang. Digoda iblis, menang kamu. Digoda waktu dalam suluk, dimenangkan. Nah kalau nggak ada nur iman, nur kitab atau yang tidak bergaris ilmu yang waris dari sanad Rasulullah, nggak ada bedanya saat tidurnya. Katakan ini, apa bedanya? Tidurnya ulama, tidurnya bajingan, tidurnya dukun, pemabuk, anak kecil, sama. Masa kualitas agama kayak gitu? Iki agama rusak, zaman rusak. Agama mana yang tidak lewat Rasul coba? Hindu ada Rasulnya enggak? Ada. Buddha ada Rasulnya enggak? Konghucu, Nasrani, Yahudi, kabeh ono Rasulnya kok. Akhir zaman pun ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di zamanmu sendiri
Berarti orangnya pun dari kaummu juga. Pasti kaum manusia. Seorang manusia bukan seekor. Ya, gitu. Yai Firid. Loh, Yai Firid ya. Maka logikanya iku ayat apa betul? Ayat lagi. Maka wajib ono rasul zaman ini. Betul apa enggak? Sayang sekali enggak ada yang menerangkan siapa rasul itu zaman ini. Kan enggak ketemu. Lalu ketemu pasti cerita ya enggak ada. Lah kalau bisa tiap ketemu tak critakno. Kan ngono kan? Lainnya kenapa enggak cerita? Karena enggak ketemu. Betul. Nah, padahal gampang mesinnya. Siapakah Rasul zaman ini? Itu sederhana. Sopo sing diwarisi Rasul Muhammad? Iku. Sopo sing diwarisi iku mau iki. Sing diwarisi iki. Dan inilah sing zaman ini itu yang diwarisi Rasul Muhammad. Itu di zaman muslimin yang ini. Nah, di silsilah Torekohnya Misal TM itu dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nabi tentang itu? Isi dadaku telah aku curahkan sepenuhnya pada dada Abu Bakar. Isi dodol itu lek iki mau isi akal ya. Isi dodol itu kias akan isine kolbu. Maka ini tentang warisnya ruh, guru ruh. Sing zaman dulu disebut Rasulullah, sing di akhir zaman disebut mursyid. Ada ayatnya itu. Lain zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, apakah ada istilah mursyid? Gak ada. Tapi kok ayatnya ono? Nah di Quran kan ono. Falam tajidalahu waliyam mursyida. Mursyid iku ya Rasulullah. Loh. Cuma istilah zaman sakwise Nabi. Zaman sakwise Nabi itu disebut akhir zaman. Tadi zaman itu beda-beda. Zaman sadurunge Nabi ana istilah zaman agama kuno. Ana agama monoteisme. Ana agama momentum sempurna yaitu Islam. Sakwise Nabi Muhammad disebut agama akhir zaman. Nah di zaman ini mursyid itu adalah Rasulullah. Itu bukan manusia. Rasulullah, Buddha, Atman, Roh Kudus, mursyid itu bukan manusia. Nah, kejawen biyen istilah guru sejati itu bukan manusia. Cuman menempati manusia. Laqad ja'akum rasulun, maka wujudnya mesti manusia. Banyu dijadikan wujud gelas, maka wujudnya segelas banyu. Dipindah botol, maka wujudnya jadi sebotol banyu. Dipindah mangkok, jadi wujudnya semangkok banyu. Lah banyu ini pada apa? Airnya sama enggak? Sama. Maka itulah prinsip waris. Lah jelas toh. Dari Nabi al-ulama waris. Duduk semua ulama itu waris Nabi duduk. Alah. Kalau saya punya tanah 1 hektar, tak wariskan kepada si fulan, si siapa misalkan ya, si Dolar. Maka logikanya dia punya enggak tanah yang 1 hektar yang tadi saya miliki? Punya. Lah yang lainnya punya enggak? Tidak. Maka itu tidak ulama asal-asalan. Sekarang enggak. Semua ulama mengiranya diwarisi Nabi ya kan? Waris dari mana kamu tuh? Hongkong. Ilmu lu enggak tahu dari mana, garisnya enggak nyambung. Logikanya agama langit dari dulu lewat baiat. Agama mana yang enggak lewat baiat? Hindu ada baiatnya enggak? Namanya inisiasi. Buddha ada baiatnya enggak? Namanya inisiasi. Nasrani ada baiatnya enggak? Namanya baptis. Nabi Muhammad ada baiatnya enggak? Namanya baiat. Akhir zamannya orang itu agama langit itu dari Allah Ta'ala.
bukan belajar, bukan teori, bukan ceramah, bukan pula diskusi. Aduh, susah zaman. Maka carilah mursyid di zaman ini yang sifatnya waris. Ya gampang. Lek waris logikanya berarti ada yang mewariskan, kan kalau gampang kan ya. Nah, gampang lagi. Lek iki mursyid ya, tinggal dicari warisnya teko sapa. Kan ngono. Kan gampang kan ngono. Lah nek waris itu gak sembarang waris ya. Manusia yang ditempeli mursyidnya menjadi wadahnya mursyid itu enggak manusia berdiri sendiri dia. Manusia harus sentek. Lihat ya. Aku berhubungan dengan air walaupun wujudnya beda-beda, berupa gelas, berubah menjadi botol, mangkok, cibuk, kendi. Airnya adalah sama. Maka isi yang dibaliknya guru mursyidmu mestinya adalah sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad. Full power. Dan itulah yang disebut Rasulullah. Nah, wujudnya Allah adalah Rasulullah menurut rohani. Wujudnya Allah di alam dunia adalah manusianya yang membawa nur Allah tadi. Zaman dulu wujudnya Allah sama dengan wujudnya Nabi Muhammad. Tapi tidak diterangkan terang-terangan. Dan juga ini tak cerita sedikit ya. Ada zaman Jabal Kubis dirusak oleh paham Wahabi. Dalil-dalil tentang ini dibuang kabeh, dikobong kitab-kitabnya. Bahkan tarekat pun dianggap bid'ah, syirik, gak ana zaman Nabi. Blok-blok. Lihat ya, tidak ada agama yang tidak lewat baiat, betul ya? Tidak ada agama yang tidak lewat zikir, betul ya? Walaupun semedi meditasi atau zikir itu padha wae, hanya istilah. Tidak ada agama yang tidak lewat suluk atau tawabratan. Semua rasul suluk. Rasul Muhammad suluk dari Gua Hira, Rasul Musa di Bukit Sinai, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Ibrahim di api, Nabi Nuh di perahu, Nabi Yunus di perut ikan, semuanya suluk. Lihat ya, berarti seluruh agama lewat baiat, meditasi atau zikir atau semedi, suluk dan berbakti mengemban visi ketuhanan. Lah ternyata ini di mana ini? Di tarekatullah. Saya tanya, apakah Nabi dulu bertarekat? Ya. Iya. Kan lewat tadi. Cuman namanya nggak tarekat seperti sekarang. Karena zaman itu belum akhir zaman. Proses belajarnya Nabi belum sempurna, betul nggak? Proses belajar Nabi loh. Baru kemudian hari ini aku cukupkan nikmatku, aku ridhoi Islam agamamu. ACC sempurna. Nol. Sebelum itu masih proses menuju sempurna. Nah, ngeling Islam. Saya akhir kumpulan miring ini, Islam buat kaji. Bisa maca bismillah, kaji, Islam itu. Ngono. Nah, kembali lagi. Jadi Rasulullah mursyid di akhir zaman disebut mursyid. Di sebelum zaman Nabi Muhammad, di zaman sebelum Islam, ana sebutan Roh Kudus, Buddha, Atman, Guru Sejati dan banyak lagi. Lah di Islam itu kan menerangkan kitabnya ya. Ada 25 rasul pembawa kitab, 25 gitu. Kitab sing sampeyan ngerti cuman wujudnya jenenge ana papat sing loro. Wujudnya paling ana loro sing harus kenal ya. Nok manuskrip kuno, di manuskrip kuno itu menyebutkan ada 4.200 agama.
Tapi karena di zaman ini kamu nggak perlu tahu dan nggak usah tahu karena sudah nggak ada hubungan, maka disederhanakan menjadi 25. Dan 25 pun disederhanakan lagi menjadi 3 agama besar. Wattini wazzaitun waturi sinin. Itu kias mewakili 3 agama besar. Ada buah tin, buah zaitun, dan begitu Sina. Itu mewakili agama besar yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dari yang 25 disederhanakan menjadi yang 3. Nah, kembali lagi di akhir zaman atau di zaman setelah Nabi Muhammad, guru agung, guru rohani itu mau namanya disebut sebagai mursyid. Nabi Muhammad saja sudah menerangkan di dalam kitabnya, ada nggak kalimat falam tajidalahu waliyam mursidah? Loh, nggak disebut Rasulullah, nggak tahu. Padahal sing ngomong ngono sapa? Nabi Muhammad. Tapi nyampe gambaran akhir zaman. Loh. Nah, dibaca ya Al-Kahfi 17 ya. Nah, dari Rasulullah Muhammad, nah ini Rasulullah Muhammad ya, sing abang iki ya. Itu turun waris di zaman setelahnya, yaitu kepada Sayyidina Abu Bakar. Turun waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris. Turun waris kepada Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Turun. Nah, yang termasuk sekolah ini adalah termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi beliau tidak digaris waris. Walaupun beliau satu rating sama Syekh Baba Samasi. Tapi yang waris kepada Syekh Baba Samasi. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengembangkan tarekat Qadiriyah. Itu tarekat pengantar, tarekat zahar. Kenapa? Demikian sulitnya ilmu ini. Makanya gurunya Syekh Baba Samasi itu terkenal dengan Syekh Azizan, Syekh Ali Ar-Ramitani. Nah, gitu. Karena tahu demikian sulitnya, maka dikasihlah amal pengantar, yaitu tarekat Qadiriyah. Pendengar ini loh, kita di sini ya kan ya, di Jepara kebetulan kan mayoritas ini kan kental dengan syariat ya kan? Nah, misalkan ya sak durunge wirid zikir Naksabandi ini dikasihlah kembangan sholawatan lho. Ayo ngumpul wong sholawatan. Ya ngono lho. Iku tujuannya untuk ngiring wong menuju sing asli. Karena yang asli ini sudah tidak berlambang huruf. Bukan lagi ilmu yang memakai panca inderamu, akalmu. Dan kata Nabi, masuk ke ilmu itu kau mesti dimatikan dahulu. Itu ilmu ini mutu qabla anta mutu. Yaitu mesti lewat baiat. Kamu dimatikan di dalam hidupmu dan ketemu kehidupan setelah matimu sekarang di sini. Karena kamu dipertemukan jembatan Shiratal Mustaqim Asrul 52. Siapa yang dipertemukan dengan baiat yang tadi itu, lanjutannya adalah dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus setelah Shiratal Mustaqim, nyebrang melintas ke akhirat. Liyane ora iso. Makanya beda ya. Baiat di sini dengan baiat tempat lain beda. Walaupun secara prakteknya ada yang sama, ada yang ini, ada yang beda, tapi gelombangnya beda. Kalau sama, mereka pasti bisa menerangkan, betul nggak? Logikanya tuh, kenapa mereka diam semua? Karena hanya tahu cerita, tapi nggak tahu ilmunya, belum sampai. Logika, ya logika saja. Kalau saya ke Jakarta, saya seorang pelaku dan telah sampai Jakarta, kan gampang. Mr. CM, ke Jakarta naik apa? Naik kereta. Berangkat jam berapa? Oh tadi kemarin jam 5 sore. Sama siapa? Oh sama istriku. Nyampe Jakarta jam berapa? Jam 7 pagi. Bisa jawab ya? Bisa, pengalaman. Lah kalau ada yang ngaku telah sampai Jakarta, ditanya naik apa?
buka kitab. Kereta apa? Buka lagi. Angga Bromo. Bingung itu. Terus gak karawani cerita. Ya bukan? Loh kalau pelakon tidak cerita. Aku ngecek sampe takoni. Mau sarapan apa? Gampang gak jawab. Pecel, makan pecel. Oh ini tak gampang ya. Itu kenapa dipecelin? Oh kan barengnya Pak Giman. Gampang tuh. Iya gak? Lek ngalami gampang gak cerita? Tapi gak ngalami baulet, ruwet, mumet. Iya gak? Ngomong gak wani. Gitu? Iya tak? Apa maneh kamu wedi takut akan ilmu itu gak bener-bener itu? Apa yang ngomong salah itu yang ini? Terus mending tak menengah sih, tak selimur. Iya bukan? Sama seperti kamu misalkan ya, menyampaikan ya promosi. Kamu menyampaikan promosi suatu barang. Lek barangmu sempurna, baik dan luar biasa dan manfaat. Kan enak toh? Monggo. Barang apik jelas karena sudah produk knowledge-nya hafal betul, menguasai. Cerita enak toh? Dan enggak beban. Sama gelem monggo, gak gelem gak apa-apa kok. Ya santai. Tapi nek iki barangnya bosoke, sampean pasti menyembunyikan tingkat bosoke, betul enggak? Misalkan ya, iki ternyata gaya apa? Gula apa? Kawin gula apa sih? Pemanis ya, pemanis buatan. Nek takoni, iki gula asli, gaya gula apa? Gula asli, gula. Wah itu pabrik Pak ngerti Pak. Ya kan? Dibuji ta? Kowe gelera ta? Nek takoni, sama ngerti pabrik gawe kempro. Bikinnya misalnya kotor ya, enggak higienis. Ditanya, ini bikinnya sudah pakai ISO, sudah pakai apa sertifikat halal. Bingung sampai, sama jawab bojo kita, itulah makrifat yang asli itu pasti auto menjawab. Tidak dengan ini lagi loh. Lek sek ngene, kata kau nih, kita waktu ujian, lek ujian ya, waktu SMP atau SMA, kira-kira kamu ngerpek, dimana nggak sama guru? Loh, kok ngerpek iki piye? Betul enggak? Gusti Allah ngono. Kalau kamu ngaku makrifat, blok-blok. Kalau kamu ngaku makrifat, tapi kok sukanya ngerpek, kira-kira bagaimana? Benar pelaku. Ya enggak? Lah pelaku, auto. Kata siapa? Kataku dhewe, tekan kono. Iya. Gak ngurusi kata siapa, kataku dhewe. Ngono lho. Betul enggak? Kalau kamu benar-benar sampai Jakarta, jawab, takon apa ya saya jawab toh. Udah lupa apa? Sepur kereta api. Kereta apa? Argo Bromo. Berangkat jam berapa? Oh, jelas kabeh. Itulah agama. Nah, demikian ya. Mursyid itu pun jika turun dari yang Maha Pasti, pasti sifatnya pasti. Dan Allah menggambarkan lewat Rasulullah Muhammad, gambaran agama ini kiasnya adalah dengan nur yang terang benderang. Berarti agama mestinya terang benderang, tidak seperti kucing dalam karung. Nah, beberapa gini, iki salah bener. Saya kene ngono. Iku dudu agama. Agama sing asli jalannya pasti. Metodologinya pasti, gurunya pasti, prosesnya pasti. Ngono. Karena Tuhanmu Maha Pasti. Tuhanmu Maha Pasti apa kira-kira? Maha Pasti loh. Tapi lihat ayatnya. Kata sebut ayat pertama nih. Lanjutannya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan syak di dalamnya. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Apa ayat sebelumnya? Alif Lam Mim. Apa itu? Maca nang jroning mushaf artinya hanya Tuhan yang tahu. Ya tak? Tapi karena Mr. TM tahu, dia tak sampai pada. Itu adalah 3 gelombang besar. Gelombang Allah, nur Allah.
gelombang malaikat Jibril dan gelombang Nur Muhammad itu adalah Rasulullah, itu adalah mursyid. Itu yang ditanamkan dalam kalbunya orang di bayat itu. Maka kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan dengan Allah adalah antara roh dengan maha roh. Lihat ayatnya, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Gak bahas jasmani, betul gak? Gak bahas akalmu. Maka sujudmu, berhubunganmu dengan Allah Ta'ala hanya adalah dengan roh, dengan maha roh. Ya tak? Roh kita bagian dari Allah. Makanya ngerti sapa kowe ngerti sapa Gustimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabban. Nah, gak sembarangan itu ya. Nah, makanya ilmu ini adalah tentang ilmu rohani. Ilmu rohani beserta guru rohani sampai kepada yang maha rohani. Itu jelas ya itu. Nah, manusia normal itu masih di luar dirinya. Lihat ya. Dalam konteks tadi ayat tadi dia adalah maha roh, ya tak? Dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin, ya tak? Aku raja di langit akhir tertinggi, raja di ujung akhir, betul? Ini jelas rahasia, maha rahasia. Ini aja rahasia akhirat itu. Kau di sini, alamnya bebek lucu ini ya. Ini dunia, ini akal, panca indera di sini. Saya tanya, apa ada manusia bisa nyebrang ke akhirat? Tidak ada. Kecuali manusia ini ditolong oleh Allah lewat bai'ah. Lihat kalimatnya. Ada istilah jalan lurus, jalan cepat, jalan memotong, jalan pintas. Disebutlah siratal mustaqim. Kiasnya berupa apa? Jembatan. Kira-kira jembatan dibikin karena apa? Saya tanya dibikin karena apa? Jalan buntu. Ketemu jurang atau ketemu sungai yang nggak bisa kalian lalui, betul nggak? Betul? Artinya apa? Semua manusia akan terhenti di kematian, betul nggak? Nah, sini bisa nggak katanya? Nggak bisa. Sementara Tuhanmu ada di ujung akhirat loh ya. Lah manusia normal nggak bisa masuk akhirat loh ya. Saya tanya, manusia keramat bisa masuk akhirat nggak katanya? Manusia kaya bisa masuk? Manusia sakti bisa nggak? Manusia pintar gak bisa. Ujungnya kehidupan manusia pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, bah nabi, bah wali, bah bajingan, bah ulama kabeh gak ada yang nembus akhirat. Kecuali jalan ini buntu, ini ya, ini buntu gitu. Jalan ini buntu ini. Nah. Jalan buntu di sini, gak bisa lewat, gak bisa. Begitu tidur, hilang gak dunianya? Apalagi pingsan, apalagi mati. Loh. Itu orang umum loh ya. Maka kalimat Nabi, udkhulu. Nah, tadi manusia itu siapa? Roh apa jasmani tadi di ayat tadi? Roh ya. Sementara sekarang jasmani apa rohani? Jasmani. Berarti rohani itu dibalik jasmanimu. Di dalam dirimu sendiri yang ini, betul nggak? Dilapiskan di atasnya akal, betul nggak? Maka kalimat Nabi, udkhulu. Apa itu artinya? Masuklah, masuk. Saya tanya, yang disuruh masuk itu di luar atau di dalam? Di luar. Melbu nanti, nok rohanimu. Loh, jelas tuh. Iki jobomu, penjaramu. Kamu nggak akan sampai Allah Ta'ala. Loh. Wong rohmu lo gak bisa durung dibangkitno, durung diaktifasi. Kamu kan masih dalam akal loh. Iki dunia di sini toh. Hilang akalnya, hilang dunianya kan? Nah, roh itu sih jauh akhirat. Lah sama dua alatnya roh kok. Saya tanya, kalau kamu lulusan SMP, maka ada nggak ijazah SMA-nya? Lah kalau kamu masih di dalam alam akal, ada nggak rohnya? Nggak ada. Lek kamu SMP berarti kamu belum sampai SMA, ya nggak? Lek kamu lulusan SMP ya, lulusan SMP tak ya. Lek kamu masih di sini, ada nggak sini? Nggak ada. Jelas kan? Udkhulu fisil mikafa melbuono nih rohani. Iku ono ilmune yaitu
tarekoh. Tapi sing iki liyane mbuh karo. Kenapa? Iki iso tak jelasno, berarti gamblang. Lainnya kok gak jelasno, yo mbuh karo kok. Gak oleh-oleh nang kok iki. Tapi pikir dhewe mesti gak ngerti gitu. Nggih, Pak Radi. Kan gak enak karo wong liya kan gak enak, tapi ngerti dhewe. Wis sembuh liyane karo. Ngono lho. Nah ya, berarti apa? Masuklah ke ilmu iki. Ono dalane lewat apa? Jembatan wae. Siratal mustaqim. Maka manusia itu yang telah dibayar bisa nggak nyebrang ke akhirat? Saya tanya. Bisa. Delok ayat Asrul Madua. Mari oleh wahyu lewat rupa nur ditantun dan kalbune sing isinya adalah nur kitab dan nur iman. Itu hanya orang-orang khusus yang dipilih dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Lanjutannya dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus loh. Maka iman itu adalah dimasukkan ya. Lewat apa? Baiat. Nah, biar enggak kita rancu diskusi. Ada dulu zaman Nabi Muhammad, seorang badui menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, saksikan aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Belum. Engkau belum beriman. Engkau masih berserah diri. Betul nggak? Apa nggak ceritanya? Iman belum masuk dalam dirimu. Tak takoni. Apakah dia nggak percaya Nabi? Percaya. Percaya. Apakah dia nggak yakin sama Nabi? Yakin. Apakah dia nggak melihat Nabi fisiknya? Lihat. Lihat ya. Yakin, percaya, delok blegere. Itu pun belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu, hai badui. Maka cocok dengan surah 52. Iman telah dimasukkan, yaitu lewat baiat. Tak takoni nek ngene nanti jundrung ini. Tak takoni. Lah nek orang belum dibaiat tarekat iki, tak takoni. Apakah dia sudah beriman? Belum. Belum. Tapi yakin iya. Percaya iya agama Islam. Tapi masih sebatas berserah diri. Tuh, pedes kae enak iki ngomongnya ya. Ya, wong sing ngaku Islam, sing nang ujung ke ujung lek sampai durung baiat, pelajari kalimat saya tadi ya. Sampeyan pun durung beriman. Lihat kalimat Nabi tentang sholat. Di mana-mana orang mengiratkan hanya ceritanya itu hanya mujizat kepada Nabi Muhammad, betul enggak? Padahal mi'raj itu segojangan. Biasa pol bagi orang titik-titik. Mana ayatnya? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Artinya apa orang mukmin itu? Orang beriman yang banyak, betul nggak? Satu atau banyak itu? Banyak loh. Berarti apa? Akeh sing keliru ya, banyak yang salah ya. Dikira itu mujizat Nabi Muhammad kok. Bukan kok. Semua orang beriman berkemungkinan bisa mi'raj. Tapi dengan catatan khusus. Jika teguh di jalan itu. Nah, lihat surat Jin. Pak Istad tadi gimana? Dan sebarang siapa yang teguh di jalan itu? Koncoku kiai, koncoku. Nah, barang siapa yang teguh di jalan itu, istiqomah di jalan itu, jalan apa itu? Tarekoh. Iki tarekoh itu aslinya apa? Siratal mustaqim, nyebrang akhirat sama munggah. Loh. Cuma nang donya kena undang-undang 5 Pancaindra. Rupanya kayak kelakon-lakon urip biasa. Ono ayat kabeh, cuman sing maca Quran nek gak gawe nur, gak ngerti. Oh jelas itu, malah oleh Jahanam kok, Al-Baqarah ayat 6. Al-Waqiah 79. Kamu maca Quran iki gak iso. Tidak tersentuh Quran itu kecuali oleh roh-roh disucikan. Kudu lewat zikir dhisik, jawe Nabi kan membersihkan kalbune manusia lewat apa?
Zikir tapi zikir kesembaran zikir tarekoh. Tapi tarekoh sing ndi? Tarekoh sing iki. Tarekoh liyane opo karo aku. Bedanya adalah makom gurunya. Ya, kembali lagi ya. Jika ada yang mengaku mursyid itu ada 200-an orang, tak takoni. Yang asli ada berapa? 1. Maka yang 199 adalah palsu atau KW. Loh ini logika loh ya. Logika gitu tuh. Logika. Tapi kamu nggak akan kenal yang nggak tahu yang asli kalau kamu masih sebatas ketemu yang palsu. Begitu kamu ketemu asli, kenal yang asli, barulah kau baru nyadari, lu lainnya palsu. Enggak tahu ini. Tapi selama kamu tidak ketemu kebenaran yang asli, yang KW pun kau kira asli. Sederhana kalimat ini, nah, Quran ya. Laqad ja'akum rasulun, seorang manusia, betul gak? Dan juga waros, gampang. Berarti golek ono tarekoh sing sanad gurune waris langsung teko Rasulullah Muhammad. Tapi masalahnya tarekoh pun akeh semacam itu, ono waris iki. Ya toh? Ya iya kae. Kok ada tarekoh ono garis waris iki ta? Ya kae. Lah nek ngaku-ngaku gampang ae ya. Ngaku waris gampang toh. Makane sampe orang atas tarekoh berarti kan mbok kado. Nah, kalau nggak waris itu resikonya begini loh. Kalau guru nggak mutlak, tentu nggak bisa sampai kepada maha mutlak, betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Kalau gurumu nggak mutlak, pasti nggak sampai kepada maha mutlak. Nah, yang mutlak itu bukan manusia, betul? Yang mutlak itu seluruh yang turun dari sisi Allah Taala. Nurnya, kitabnya, Rasulullahnya, Al-Qur'annya, wahyunya, itu mutlak kabeh. Itulah yang mewakili 3 gelombang besar tadi, alif lam mim mim. Nah, maka kabeh kan ngaku waris itu kan. Yo ono garisnya kok ono. Dari ini ono. Sederhana. Balik mana? Iki mana ini? Apakah ini diterang secara ilmiah atau enggak? Karena bahasa Nabi agama itu ilmiah, betul enggak? Al-aslamu ilmiyun, nalar, logis, kebayang, masuk akal, kebayang di zaman ini sesuai dengan kitab, ilmu pengetahuan, bisa dibenarkan seluruh jenis ilmu, itu ilmiah. Baru kemudian amaliyun, bisa dibuktikan. Lah nek nggon cuman thariqah sing wiritan gak sampai ma'rifat Gusti Allah oleh keramat yang dibahas. Katakan, ma'rifat bukan itu. Bukan. Mosok ma'rifat banyak jalan menuju Roma. Iki Allah ngampiri alami manusia lewat nur. Maka katakan, jalan menuju Allah lewat mana? Ya lewat nur itu. Betul? Nur itu disebut nur Allah. Manggonane manusia dikenal sebagai nur Muhammad. Orang tanya itu sebut Rasulullah. Ya mesti lewat Rasulullah. Tak takoni. Jika Rasulullah itu nanti wujudnya seorang manusia, mungkin gak ada 2 atau 3 di akhir zaman ini? Tidak, karena diwarisi tadi. Maka hanya lewat seorang manusia yang diwarisi gelombang Rasulullah tadi. Betul. Sekarang saya tanya, lainnya bagaimana? Oh nggak tahu. Bisa jadi kau naik kelas, bisa jadi dari akalmu bisa naik ke sini, bisa. Itu bisa. Tapi tetap nggak sampai sini. Makrifat masih makrifat halusinasi. Walaupun kau naik gelombang, tapi belum sampai. Masalahnya karena kau belum sampai ini pun kau kira asli, betul nggak? Wah luar biasa, itu sudah luar biasa. Tapi buktinya gak bisa kau terangkan dengan gamblang. Nah, itu deh. Kenapa banyak ulama yang gak menerangkan ini? Karena belum sampai.
pedes ya. Kalau ulamanya sampai pasti cerita di ilmiah, betul nggak? Bahkan ini dirahasiakan, nggak boleh ngomong ini, ya nggak? Ya nggak? Lo nek sampai terang benderang dan bisa dikonsumsi dan ilmiah, bisa dikonsumsi publik. Pakai takon nih, jujur, zaman ini ada nggak yang berani menerangkan wujudnya Allah? Takon nih, Gak ada. Ulama pakai loh itu. Di dunia di Indonesia banyak ulama itu. Puluhan ribu ulama. Tapi saya tanya, ada nggak yang menerangkan wujudnya Allah? Oh, nah iki sing jelas to, Cak. Wong iki wong brilian baik Cak. Tidak sombong. Aku bahas ulama liyane iki lho, Cak. Ada yang menerangkan itu? Gak ada. Siji. Ada nggak yang menerangkan siapa Rasul zaman ini? Tidak ada. Ada yang menerangkan teknik mikrot secara ilmiah pasti? Tidak ada. Ada yang menerangkan di mana wasilah itu? Tidak ada. Ada yang menerangkan tentang Shiratal Mustaqim itu di mana? Tidak ada. Ada nggak yang menerangkan metodologi makrifat secara ilmiah itu pasti? Tidak ada. Paling sama diajari wirid. Ya betul. Ya enggak? Poso, wirid, ganjaran, ditakoni iki ujungnya gak ono. Lho nek dhewe ngerti. Bisa jelas sama kok kene iki. Kita kok kene arah merono. Ku minggu didik rono lha ku bener ngono sini. Ditakoni meneng kita. Ya bukan. Iku berdoa tapi tinggi ora. Wong perkara kebenaran kok ditutupi adab. Bener itu sampai no ya enggak? Lek bener didelik kalau jenenge satu umat. Clear? Lho ngene bisa beler sampean jelas kabeh terbuka. Cocok karo akal sampean. Cocok apa enggak? Pak Nadi? Cocok. Lek kono cocok. Clear ngomong ya. Kene cocok apa kok cocok? Maksudnya kono iku wong iko lho Pak Nadi. Dudu nang kene. Mangkane ya. Sekarang ya cocokkan dengan kalimat yang Ustaz TM. Di sini Islam masih banyak jumlahnya, tapi ibarat buih di lautan, terombang-ambing tanpa makna, geruda-geruduk, seperti makanan di atas meja dikerubungi kucing. Enggak, benar. Inilah gambaran Islam akhir zaman. Tapi Islam sing asli dulu datang dalam keadaan yang asing di zaman itu. Dan zaman ini pun asing sekali. Ya, betul apa enggak? Banyak orang beragama, tapi nggak kenal Tuhan, ya enggak? Sama agamanya siapa? Waktu Islam. Sungguh agama yang diridhoi Islam dan yang akan dibenarkan adalah agama benar dan diridhoi adalah Islam. Hidup Islam, hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama kenal Gusti Allah. Lho kok takon ngono? Awal makrifat. Sing sama sembah sapa dalam sholat? Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke ya niku. Si, tadu. Sama nyembah sapa waktu sembah? Waktu sholat nyembah sapa? Allah. Nek syaratnya ya. Ini wajah tu wajhiya. Waktu ada sholat itu tayyun. Sama mesero wajahnya Allah. Wujudnya Allah mesero. Lho kok takon ngono? Bukannya kan laisa kami di saya Allahu Akbar. Cocok aja ngono cocok. Meneng sih. Peka kepen kowe iki. Gobar. Tenang sih. Sama ketemu iki gak? Durung. Syahadat sampean itu, syahadat apakah telah bersaksi akan wujudnya Allah dan Rasulullah? Bersaksi. Loh, kok ngono? Bingung kabeh, ya kan? Lah syahadatmu aja enggak ada yang kau saksikan. Sedangkan Allah sifatnya apa? Wujud. Maka di dunia ini hukum dunia ada terikat 5 hukum itu. Terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Sedangkan dia menerangkan sifatnya wujud. Maka wujud itu apa? Terlihat. Wujudnya tok. Ngono bingung. Betul? Wujud itu Allah. Wujudnya banyu dari botol. Sama nggak botol dan airnya?
Gak sama, air itu dibalik botol, mulai bingung. Sangat gani. Tetap laisa kamu sih tetap, enggak? Tapi ana wujudnya nang donya lho. Pada karo Presiden Jokowi, Presiden gak mungkin mati itu menungso. Sing mati itu menungsone Pak Karno kapundhut, Pak Harto kapundhut. Wujudnya Presiden saiki berkaro Pak Jokowi. Tapi unsur berbeda. Cak cuman manggonane kono presiden mau dadi wujudnya padha Pak Jokowi. Iki beda. Allah pun begitu. Allah mudhun nang donya ngampiri alam manusia lewat nur. Nur yang sing gawa. Maka wujudnya Allah berupa manusia. Manusia gak percaya. Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Rupanya apa? Ya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Loh, cantik sekali. Tuhan apa? Tuhan kasih apa? Kias ini lewat translate-nya Nabi Muhammad ya. Maka wujudnya Allah adalah manusia. Tapi manusia juga Allah loh. Iki matahari, iki Allah ya. Ngambil alamnya masih lewat nur. Dan nur itu dibawa oleh bebek. Bebek lucu ini. Apakah bebek ini Allah? Ya. Bukan. Apakah bebek ini Rasulullah? Bukan. Allah dan Rasulullah ada di baliknya bebek. Betul nggak? Maka ini wajah itu wajhiyah. Berarti hadapkan wajah itu pada wajahnya bebek. Betul nggak? Tapi nggak menyembah bebek. Yang kita sembah adalah ini. Tapi ini kan di baliknya bebek. Lewat jalan nanti kamu nyembah, menghadap kemana? Pasti kamu menghadap anakmu, jemuranmu, utangmu, pekerjaanmu, tanggunganmu. Ya toh? Karena kamu gak pernah ketemu iki, gak pernah bersaksi akan ini sahadatmu. Maka begitu kau takbir, Allahu Akbar. Saya mau eling sapa? Pasti bukan bebek, ya kan? Oh gak pernah ketemu iki kok. Lagi kata. Ini aku punya my son. Ya, my son. Apa nama bahasa Inggris? Gari-gari kan. In the Jogja City. Ya. Lagi high school, sekolah SMA ya, sekolah SMA. Dia namanya Muhammad Baki El Fatikan. Nama anakku ada Vatikannya itu. Kamu gak pernah tahu wujudnya, gak pernah tak kasih tahu fotonya. Kemudian saya tanya, kamu bisa mengingat anaknya namanya Baki El Fatikan? Saya tanya, yang keras? Lah kenapa gak bisa? Gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu wujudnya, gak bisa diingat, betul gak? Karena sifatnya dia adalah wujud, betul gak? Loh Allah tuh, gimana kau mau ingat Allah sementara kau gak pernah ketemu wujudnya? Tuhannya nggak goblok, makanya itu rukun Islam yang pertama. Kau mesti bersaksi akan bebek, betul nggak? Baru kau menghadirkan bebek, menghadirkan lo ya, bukan menyembah. Ini wajah tuh wajhiyah, tapi Allah dibalik ini, betul nggak? Lah sama kenapa nelpon seseorang yang jauh pakai nomor itu? Kok nggak nomor yang lain? Karena dibalik nomor itu ada gelombang yang nyambung pada orang itu, betul nggak? Yang kau kontak orang itu kan? Dan nomor itu kan yang kau berkiblat menghadap kepada orang itu kan tujuan ke sana. HP yang saya pegang HP, ngomong sama HP. Tapi karena nomornya itu nyambung gelombang pada dia, saya pun terhubung pada dia lewat gelombang. Loh, gimana kalau kamu nggak bersaksi akan bebek? Ya, wujud apa Allah SWT itu? Orang Islam yang banyak ya. Sahadat itu bersaksi, pikir. Lah gimana kamu bersaksi tapi gak ada kamu saksikan? Bagaimana sholatmu? Ini wajah itu wajah bagaimana? Itu baru kita masuk sholatnya. Di dalam sholatnya akibat sholat zikri. Apa yang kau ingat? Betul? Nah ternyata banyak orang beragama tapi gak kenal Tuhan. Padahal dawuh Nabi awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Berarti agama itu isinya awal dan akhir adalah ma'rifat. Tak takoni,
Jika belum ma'rifat berarti dia belum beragama. Jika syahadatnya belum bersaksi akan Allah, maka dia pun masih kafir. Walaupun jasmaninya telah Islam. Kan jawab nih, begitu mati, saya takut Islam apa kafir? Kafir. Seumur hidupnya dia belajar ngaji, sholat, ibadah, tapi nang donya gak ketemu wasilah, gak nyambung. Begitu mati ditanyain, man rabbuka, hei Jonathan, gak paham. Mempertanyakan alam kubur, betul nggak? Betul? Man nabiyuka, hei Jonathan, aplong betul loh. Walah, ternyata ibadah kena dunia itu cuma sebatas dunia, sebatas akal, gak sampai rohku. Akalku wis Islam, agamaku akal wis Islam, ternyata rohku masih kafir. Oke, demikian pikiran dengan akal waras ya. Omongannya Mr. Temur udah pedes ya, kayak nano ya, pedes, asem, asin, ono kabeh. Tapi logik gak ono sing wani nerangno wujude Allah. Tak kira aku Pak, kare kira kan ya wakare pakai biasa gergi apa no? Ya, gak ono sing wani nerangno wujude Allah, mesti dikai gambar kias-kiasan. Ya enggak? Nek bisa tep gamblang to ilmiah. Gak ada berani menyampaikan wujudnya Rasul zaman ini. Rasulullah zaman ini adalah gurunya Mr. TM. Karena garisnya waris, mursyid itu waris, syaratnya sangat jelas. Ada ijazahnya, ada yang mewarisinya, ada pusakanya, dan ada potensi yang mahmutlak itu di situ. Dan terakhirnya apa? Jika kau berguru pada yang mutlak, akan sampai pada yang mahmutlak. Jika kau berguru dengan guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kau pun pasti mengalami apa yang dialami oleh Nabi-Nabi dan Rasul dahulu. Jadi terakhirnya adalah kau melewati thariqah ini, kau pasti akan melewati pengalaman yang dialami oleh Nabi-Nabi dahulu, Rasul dahulu. Sama, just the same way. Hanya saja case by case-nya berbeda. Kamu akan diturunkan Quran dalam kalbumu. Kau pun akan menerima wahyu berhubungan dengan Allah Ta'ala, mi'raj dan sebagainya. Kau alami sendiri, bukan katanya orang. Ngono loh. Pasti itu liane kan gerobak moco kitab. Alah, reketek. Jika ketemu yang asli, lainnya palsu. Apa? Kalau kau berani mengklaim gurumu asli, terangkan ilmiahnya kalau bisa. Ayo anteni. Ya bukan? Jika kau mengklaim guru asli, terangkan siapa yang mewariskan, ijazahnya ada apa enggak, potensinya bagaimana, terangkan agama secara ilmiah baru amalia, terang benderang. Ngono agama itu turun dari Maha pasti juga sifatnya pasti, terang benderang. Gak kok agama kucing dalam karung gerobak iki bener apa salah? Mudah-mudahan, agama kok mudah-mudahan. Jika kau telah berserta dengan Allah, maka tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang berserta dengan aku Allah. Surga pun pasti kau alami di sini, bukan nanti. Kata Nabi, tidak akan kau temukan surga di akhirat sebelum kau temukan surga di dunia. Tidak akan kau temukan Allah di dunia akan sebelum kau temukan surga Allah di dunia. Itu adalah gurunya Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong. Guyon. Iku macak kereng gitu, macak kereng kadang-kadang. Oke guys, pikir nggih otak laras yo. Aja gendeng-gendeng kowe, ya. Takono kiaimu, ulamamu, endi Allah sing wujud iku? Jelas ta? Ben aku iso sadar lho. Bayatku kok sapa? Kabeh ono bayate. Ono suruke kabeh agama iku. Nah, lainnya gak ono. Teorine ora ilmiah, ora ono metodologi, ora ono sisteme. Lah Mr. TM lengkap dong, paket komplit. Karena apa? Gurunya Mr. TM adalah waris
sah mutlak. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Billahi yang tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.